Angka jadi hal yang penting dalam setiap aspek dalam kehidupan. Dengan angka, kamu bisa menghitung dan menuliskan permasalahan di sekitar dengan lebih mudah. Misalnya, menghitung tanggal, uang, meteran listrik, dan sebagainya. Itulah mengapa angka sangat erat kaitannya dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Azmi Saputri Situmorang. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Azmi. Nah, Ibu akan membahas mengenai mata pelajaran matematika. Nah, sebelumnya kalian sudah disuguhkan mengenai video tentang angka-angka. Angka-angka itu sangat sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Angka-angka tersebut kita akan bahas pada bab bilangan. Nah, bilangan inilah yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, agar anak-anak sekalian bisa paham dan mengerti mengenai bilangan, yuk kita simak video berikut ini. Baiklah, kita akan membahas materi bilangan. Nah, bilangan sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam kalender, dalam suatu pengukuran, dalam proses transaksi jual beli, dan penggunaan uang lainnya ya. Dan segala sesuatunya itu berhubungan dengan angka. Sebenarnya bilangan itu gunanya apa sih? Nah, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Ada beberapa anak sih dalam gambar tersebut. Iya, ada sebanyak 5 anak. Nah, dengan angka kita dapat menyatakan bahwa anaknya ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 5. Nah, coba sekarang kita perhatikan di sebelahnya ada gambar alfabet. Ada berapa banyak sih jumlah huruf dalam alfabet? Ya, kalau kita hitung ada sebanyak 26, dan juga kita bisa menyatakan berapa banyak sih jumlah huruf dalam alfabet itu dalam bentuk angka. Oke. Dari beberapa contoh tadi, sepertinya udah mulai terbuka ya, apa sih yang dimaksud dengan bilangan itu? Nah, bilangan itu adalah suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran, atau dengan kata lain, sebutan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Ya, Ibu ulangi ya. Di mana bilangan itu menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Ya, berhubungan kan sama yang tadi? Iya. Bilangan-bilangan ini dapat kita sajikan dalam berupa garis bilangan. Nah, garis bilangan berarti ada garis yang lurus ya. Nah, kalau kita perhatikan itu ada 0, dan sebelah kanan dari 0 itu adalah bilangan positif, dan sebelah kiri dari 0 itu adalah bilangan negatif. Jadi, perlu diketahui angka-angkanya bukan hanya 0, 1, 2, 3 atau min 1, min 2, min 3. Tapi di antaranya masih ada ya. Misalnya nih, di antara 0 dan 1 mungkin ada 0,1 atau 0,3 atau 1/3. Nah, bisa ya. Dan angkanya bukan cuma sampai 9, masih ada dan seterusnya itu ya. Masih ada angka 10, 11, 12, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis bilangan. Nah, untuk menjelaskan jenis-jenis bilangan itu Ibu menggunakan diagram. Nah, bilangan itu terdiri atas bilangan imajiner dan bilangan real. Sedangkan bilangan real sendiri itu terdiri atas bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional dibagi lagi nih, jadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat juga dibagi menjadi bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah juga. Bilangan cacah itu adalah 0 dan bilangan asli. Bilangan asli juga terbagi 1, kemudian bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, ini masih pembagiannya. Nah, untuk penjelasannya coba kita perhatikan satu-satu ya. Yang pertama, kita bahas mengenai bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner atau biasanya itu dikenal dengan bilangan khayal. Nah, bilangan khayal ini merupakan bilangan yang memiliki sifat
I kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, contohnya logaritma negatif 5 atau logaritma dari bilangan yang negatif dan akar negatif 5 atau akar negatif. Nah, ini akan lebih dibahas nanti pada saat SMA ya. Nah, kemudian ada bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan yang terdiri dari semua bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Sesuai dengan pembagiannya dia merupakan bilangan irasional dan bilangan rasional. Jadi kita bahas satu-satu nih. Bilangan irasional itu merupakan bilangan yang tidak bisa dinyatakan dengan A per B ya. Nggak bisa dengan A per B. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5 dan V. Nah, serta sebagainya ya. Ini tidak bisa kita nyatakan dengan A per B. Nah, untuk selanjutnya itu merupakan bilangan rasional. Bilangan rasional itu merupakan kebalikan dari bilangan irasional. Kalau irasional tadi tidak dapat dinyatakan dengan A per B, nah sedangkan bilangan rasional itu dapat dinyatakan dengan A per B. Contohnya 1 per 3. Nah, atau 2. Nah, 2 ini kan nggak A per B, tapi 2 itu bisa kita nyatakan dengan A per B. Apa dong? Iya, bisa dengan 4 per 2 atau 6 per 3. Nah, sehingga yang bilangan rasional ini itu dia bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan dan dapat kita nyatakan dengan dalam bentuk bilangan bulat. Oke, yang penting intinya apa? Bilangan rasional itu dapat dinyatakan dengan A per B. Oke, bisa ya? Nah, kita masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah semua bilangan ya yang bukan pecahan. Nah, itu tadi yang kita lihat pada garis bilangan. Yang saya ulangi ya, bilangan bulat itu semua bilangan yang bukan pecahan. Nah, dia terdiri atas dari bilangan negatif tak hingga positif yang tak hingga. Itu contohnya ya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Sehingga dalam pembagiannya itu kita perhatikan dia ada bilangan negatif dan bilangan cacah. Oke. Ini yang negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 itu tadi kita lihat pada garis bilangan. Itulah dia ya. Oke. Nah, kalau kita lihat pada diagramnya itu bilangan bulat terdiri atas bilangan negatif dan bilangan cacah. Nah, sekarang kita bahas bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu merupakan bilangan bulat yang dimulai dari 0. Maka anggotanya siapa aja? Mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itulah bilangan cacah. Oke, maka bilangan cacah itu dibagi 2 jadi 0 dan bilangan asli. Nah, bagaimana yang bilangan asli? Nah, untuk bilangan asli sendiri itu dimulai dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bahas untuk bilangan asli. Ini terdiri atas 1, bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya faktor pembaginya itu hanya 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya nih 2. 2 hanya bisa dibagi 1. 2 bagi 1, 2. Dan dia sendiri yaitu 2 bagi 2 yaitu hasilnya 1. Ada nggak selain itu? Nggak ada. 3 juga bisa hanya 1 dan 3. Kalau 5, iya hanya 1 dan 5. 7, hanya 1 dan 7. 9 masuk nggak? 9 bisa dibagi 1 bisa. Bagi 3 bisa. Bagi 9 bisa. Berarti ada 3 faktor pembaginya. Berarti dia tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Kemudian 11. 11 juga hanya 1 dan 11. Dan seterusnya ya. Kemudian kita bahas mengenai bilangan komposit. Untuk bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang lebih dari 1. Ingat ya, lebih dari 1 dan tidak termasuk bilangan prima. Berarti selain anggota prima yang lebih dari 1, siapa aja? Ada 4, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi Ibu harap paham ya. Nah, untuk lebih paham lagi untuk jenis-jenis bilangan itu, coba kita sajikan dalam garis bilangan nih. Nah, untuk bilangan asli tadi gimana? Iya, bilangan asli itu terdiri atas apa? 1, 2, 3, dan
seterusnya. Ini merupakan bilangan asli. Tapi kalau kita masukkan 0, berarti itu termasuk bilangan caca. Berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu bilangan caca. Nah, kalau untuk keseluruhannya nih, ada negatif 9, ada negatif 4, sampai 9, dan seterusnya, itu kita sebut sebagai bilangan bulat yang terdiri atas bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Oke, untuk untuk dalam garis bilangan ini sepertinya cukup jelas ya. Ada bilangan asli, ada bilangan caca, ada bilangan bulat. Nah, untuk selanjutnya nih, coba perhatikan, ada tugas ya. Silahkan lengkapilah diagram tersebut, jelaskan kembali jenis-jenis bilangan tersebut dengan bahasa kamu sendiri. Oke, silahkan kerjakan di buku tugas. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan.